Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Farhan Atullah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Trio Supriyatno MAG. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. Lembaga pendidikan Islam di Nusantara muncul di tengah-tengah masyarakat yang haus akan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang agama. Nah, dari hal inilah maka muncul lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, madrasah, surau, ataupun meunasah, yang mana keberadaannya tentu memiliki perkembangan seiring berkembangnya zaman. Nah, sampai saat ini kita kenal dengan munculnya pondok pesantren yang sudah berbasis kurikulum modern. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pembahasan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mana peserta didiknya atau santrinya disediakan tempat tinggal. Nah, dan pondok pesantren ini berguna untuk mencetak para pendakwah Islam yang akan menyebarkan dakwah Islam tersebut, dan dalam hal ini, para santri atau pondok pesantren utamanya ikut serta dalam mencerdaskan bangsa. Adapun asal-usul pondok pesantren, di sini ada dua versi pendapat mengenai asal-usul pondok pesantren. Pertama adalah pendapat yang menyebutkan bahwa pondok pesantren itu berasal dari tradisi tarekat. Kedua, yaitu pondok pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren yang diadakan dari orang-orang Hindu Nusantara. Nah, adapun faktor dari perkembangan pesantren, pertama yaitu para ulama dan kiai yang mempunyai kedudukan yang kokoh di kerajaan. Yang kedua adalah pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan yang independen dalam bidang visi ekonomi. Yang ketiga yaitu adanya perbaikan akhlak dari seorang kiai. Keempat yaitu kebutuhan umat Islam akan sarana pendidikan yang bercorak Islami. Kelima yaitu adanya hubungan antara Indonesia dan juga Mekah. Nah, adapun syarat dari pondok pesantren yaitu pertama ada kiai, ada pondok, ada masjid, ada santri, dan juga tentu ada pengajaran dalam membaca kitab kuning. Nah, adapun metode dari pembelajaran di pondok pesantren yaitu ada metode wetonan, sorogan, muhawarah, dan juga ada mudzakarah, bandungan yaitu menggunakan bahasa Sunda, dan juga ada majelis taklim. Nah, ciri-ciri pendidikan atau ciri-ciri kehidupan di pondok pesantren yaitu adanya hubungan akrab antara kiai dan santrinya, adanya kepatuhan santri kepada seorang kiai, ada kehidupan yang sederhana dan juga hemat tanpa boros. Kehidupannya penuh dengan kemandirian, berani menderita untuk mencapai suatu tujuan, dan adanya pemberian ijazah. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu lembaga pendidikan surau. Nah, adapun surau itu merupakan kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertamu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang uzur. Nah, surau ini juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Minangkabau. Nah, adapun asal usulnya dari surau ini itu diperkirakan berdiri pada tahun 1356 Masehi yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Gonda. Nah, adapun ciri-ciri surau, pertama dari segi bentuknya terdiri dari surau gadang, surau besar, dan surau ketek atau surau kecil. Nah, istilah guru di surau itu bernama disebut syekh, dan istilah murid disebut orang sia. Nah, keempat yaitu metode pembelajaran surau itu memakai sorogan, halakoh, sedangkan kurikulumnya itu memakai pengajian kitab. Nah, adapun perbedaan dari surau dan langgar. Langgar digunakan untuk sholat mengaji baik kaum muslim di Jawa. Nah, kalau surau itu lebih dahulu muncul daripada langgar dan digunakan untuk sholat. Nah, ketika selesai sholat mereka membaca Al-Quran yang dipimpin oleh seorang imam atau seorang guru. Nah, adapun jenjang pendidikan di surau itu ada di sini menjadi dua. Pertama adalah pengajaran Al-Quran yang terdiri dari pendidikan rendah dan pendidikan atas. Yang kedua adalah pengajian kitab seperti nahwu, sorof, fikih, tauhid, akhlak, dan juga tafsir.
Adapun faktor surutnya peran surau sebagai lembaga pendidikan Islam, pertama yaitu selama perang Padri banyak surau yang musnah terbakar dan para syekh itu banyak yang meninggal. Dua adalah Belanda mulai memperkenalkan sekolah negari. Ketiga, kaum intelektual muda muslim mulai mendirikan madrasah sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap praktik-praktik surau. Kita masuk kepada pembahasan ketiga yaitu lembaga pendidikan Meunasah. Nah, adapun pengertian Meunasah, Meunasah ini merupakan tempat penggembelengan masyarakat Gampong atau desa, yang mana masyarakat Gampong tersebut ditujukan untuk bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun fungsi dari Meunasah ini, pertama sebagai lembaga musyawarah rakyat, sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga peribadatan, sebagai lembaga kesenian Islam dan juga hiburan, sekaligus menjadi tempat upacara keagamaan. Adapun kurikulum dan sistem pembelajaran di Meunasah itu mengajar anak-anak membaca Al-Quran, menjadi imam sholat, mengurus jenazah, dan juga memimpin doa pada kenduri-kenduri di wilayah mereka. Nah, adapun metode pembelajaran di Meunasah, pertama ada halakoh, ada sorogan, dan juga ada metode mengeja menghafal. Nah, adapun perbedaan Meunasah dan juga masjid. Meunasah bisa diartikan juga sebagai tempat ibadah, namun tidak hanya ibadah yang dilaksanakan di Meunasah dan tidak semua ibadah bisa dilakukan umat muslim di Meunasah. Contohnya seperti sholat Jumat dan sholat hari raya. Adapun daripada sumber pembelajaran di Meunasah, pertama adalah Quran Ubid atau Al-Quran kecil, kedua adalah Quran Rayut yaitu Al-Quran besar, ketiga adalah Kitab Jawu atau Kitab Jawi. Nah, adapun sarana dan prasarana di Meunasah, pertama yaitu adanya tempat berwudu dan ada rumah panggung, Al-Quran dan juga kitab. Kita masuk kepada pembahasan keempat yaitu lembaga pendidikan madrasah. Madrasah merupakan suatu tempat untuk mengenyam proses pembelajaran yang dalam bahasa Indonesia di madrasah disebut dengan sekolah, yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Adapun sejarah dan perkembangan madrasah di sini dibagi menjadi dua periode. Pertama ada periode sebelum kemerdekaan dan kedua yaitu periode setelah kemerdekaan. Adapun daripada jenjang pendidikan yang ada di madrasah, pertama ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan juga terakhir yaitu ada madrasah aliyah. Adapun ciri-ciri madrasah, pertama yaitu mata pelajarannya tentang keagamaan lebih banyak sehingga mata pelajaran umum itu lebih sedikit. Kedua yaitu suasana keagamaannya yang berupa suasana madrasah yang agamis dan juga memiliki kualifikasi guru yang beragama Islam dan berakhlak mulia. Adapun kelebihan dan kekurangan pendidikan madrasah, kelebihannya adalah lahir dari masyarakat bawah yang terbiasa mandiri, mengajarkan kesederhanaan, lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Adapun kekurangannya yaitu kegiatan belajar mengajar itu tidak terpantau selama 24 jam. Nah, adapun kesimpulan daripada pembahasan kali ini yaitu pondok pesantren. Pesantren ialah lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menimba ilmu dan tempat mengaji bagi mereka. Adapun surau pada masa sebelum kemerdekaan itu sudah menjadi tempat sholat dan membaca Al-Quran oleh masyarakat. Adapun Meunasah itu suatu bangunan yang berada di kampung atau desa dan menjadi tempat musyawarah, penyiaran berita, tempat tadarus Al-Quran. Dan yang terakhir adalah madrasah, adalah tempat belajar atau lebih tepat yaitu sekolah yang memberikan ajaran yang baik kepada semuanya. Baiklah, mungkin ini sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.